Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam satu situasi yang patut kita ucapkan alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita ucapkan segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun, di atas keadaan apapun, sehingga apapun yang kita rasakan semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur atas segala nikmat dari Allah dan menjadi hamba-Nya yang bersabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya yang cinta, yang setia akan ajarannya. Baiklah ikhwan wal akhwat fillah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang satu ayat yang luar biasa dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna yang senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, wa aqamu, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, dari sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka, sirran, dalam keadaan diam-diam, tidak diketahui oleh orang lain, wa alaniyatan, dan dalam keadaan terang-terangan, diketahui oleh orang lain. Maka mereka itulah yarjun, orang-orang yang mengharapkan, tijaratan, perdagangan, lan tabur, yang tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada orang-orang yang tidak akan rugi apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk dalam keadaan kita sekarang yang Masya Allah sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Pertama, siapa mereka yang senantiasa tijaratan lan tabur, yang senantiasa tidak akan rugi dalam perdagangannya. Karena hakikatnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua manusia dagang, semua manusia jual beli, semua manusia mengerahkan menjual segala yang ia miliki untuk membeli. Apa yang ia beli? Pahala dari Allah. Apa yang ia beli? Ridha dari Allah
Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Siapa mereka? Pertama, yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang, tidak boleh keluar rumah. Maka jadikanlah kesempatan untuk kita semua semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya, melalui Al-Qur'an. Semakin dekat dengan Al-Qur'an, semakin cinta kepada Al-Qur'an. Bagaimana cara bermuamalah kepada Quran? Minimal 3 hal. Pertama, qiraah, yang kedua tilawah, yang ketiga adalah tahfidzul Quran. Yang pertama, membacanya. Paham tidak paham membaca Quran jadi pahala. Paham tidak paham membaca Quran mendatangkan kebaikan. Bayangkan 1 huruf 10 kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim itu bukan 3 pahala, akan tetapi 1 huruf kali 10 berarti alif lam mim 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang kedua tilawah. Kalau qiraah tadi kita baca, arti qiraah adalah kita baca dengan memiliki 1 target. Misalkan one day 1 juz, one day 3 juz, ya. 1 hari 3 juz. Ada yang 1 hari 1 juz, alhamdulillah dia cicil pada subuh 2 lembar, pada duha 2 lembar, pada duhur 2 lembar, sudah 6 lembar. Pada asar 2 lembar, sudah 8 lembar. Pada maghrib atau pada isya, karena mungkin pada maghribnya makan bersama keluarga, maka 2 lembar lagi pada isya. Ini bisa dicicil, ini memudahkan. Yang sudah khatam, alhamdulillah bisa one day mungkin 3 sampai 5 juz. Yang ketiga, setelah yang kedua yaitu tilawah. Kalau qiraah tadi kita baca, paham tidak paham ya insya Allah jadi pahala. Artinya qiraah itu ya kita baca saja. Perhatikan tajwidnya, perhatikan panjang pendeknya. Adapun tilawah, ketika kita membaca itu dibarengi dengan usaha kita untuk memahami apa yang kita baca, itu tilawah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah." Yatlun bahasanya. "Wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Orang-orang yang tilawah Quran, artinya membaca Quran dibarengi dengan penghayatan minimal mereka membaca artinya, sehingga Masya Allah terbayang bagaimana luar biasanya bahasa Al-Quran, bagaimana luar biasanya solusi yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran. Maka timbul rasa takut kepada Allah, timbul rasa mengharap kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tilawah. Yang ketiga yaitu kita berusaha untuk menghafal Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafal. Adakah mereka yang mau menghafalnya? Jadi mudah bagi mereka yang ingin menghafalnya. Al-Quran mudah dibaca bagi mereka yang ingin membacanya. Al-Quran mudah difahami bagi mereka yang ingin dan mau memahaminya. Jadi kuncinya adalah mau atau tidak diberikan hidayah oleh Allah melalui Al-Quran. Golongan kedua, siapa lagi yang tidak akan rugi dalam perdagangannya? Wa aqamus shalah, mereka yang mendirikan salat. Orang-orang yang salat tidak akan rugi luar biasa. Waktu yang mereka gunakan untuk ruku sujud kepada Allah, sebelum salat mereka berwudu. Sebelum salat mereka membersihkan jasmani mereka, membasuh wajah, tangan, kaki. Itu semua adalah persiapan untuk membersihkan hati di dalam salat. Pastikan ketika salat tidak ada yang diharapkan kecuali diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, Masya Allah, sekarang terkuak hikmahnya. Ketika terjadi wabah seperti ini, virus corona,
di mana himbauan dari ahli kesehatan, cuci tangan, sering cuci tangan ketika datang ke rumah, sudah dari luar langsung cuci tangan, kalau bisa ganti bajunya, luar biasa. Islam sudah 1500 tahun yang lalu, Masya Allah, mengajarkan kebersihan kepada umatnya. Bayangkan 5 kali dalam sehari semalam, membersihkan wajah, membersihkan hidung, berkumur-kumur, yang itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam melaksanakannya karena apa? Karena ingin bersih atau karena ingin terjauh dari virus corona atau apa? Sudah dari dulu umat Islam melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah karena memang itu perintah Allah. Dalam sholat menghadap ke Ka'bah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu ketika sholat ke Masjidil Haram. Apa alasannya? Tidak ada alasan ABCD, hanya satu alasannya apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jelas perintahnya dari Allah, ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Adapun hikmahnya insya Allah akan terkuak fima ba'd, akan terkuak di kemudian hari. Luar biasa kan, salah satunya sekarang ketika orang-orang ramai-ramai ingin membersihkan tangannya, membersihkan wajahnya. Masya Allah, orang-orang yang suka sholat, sebelum sholat mereka berwudu, membersihkan mulutnya dengan berkumur-kumur, tamadmad, membersihkan hidungnya, istinthar dan istinsyaq. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari wabah penyakit ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Golongan yang kedua, siapa mereka yang perdagangannya tidak akan rugi, artinya jual belinya tidak akan rugi karena mereka jual beli dengan Allah. Setelah yang pertama tadi orang-orang yang membaca kitab Allah, bagaimana mereka jual beli dengan Allahnya? Orang-orang yang membaca kitab Allah, mereka menjual waktu mereka, itu kan? Membeli pahala dari Allah, membeli kebaikan dari Allah, membeli surga Allah lagi, itu bahasanya. Yang kedua, orang-orang yang sholat, mereka menjual waktunya, mereka menjual tenaganya, mereka menjual, artinya mengeluarkan semua apa yang mereka miliki untuk sholat, pakaiannya, tempat sholatnya. Masya Allah. Janji mungkin dengan manusia sudah janjian, tapi ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, janji dulu dengan Allah, langsung mereka menghadap Allah. Yang ketiga, siapa yang tidak akan rugi jual belinya? Wa anfaqu mimma razaqnahum, orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjual atau mengeluarkan harta mereka yang mereka yakin itu adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membeli maghfirah dari Allah, mereka membeli ampunan dari Allah, mereka membeli surga Allah itu dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal ini, pertama membaca Quran, yang kedua menjaga salat, mendirikan salat. Bahasanya aqama yuqimu, mendirikan, iqamatan. Bukan fa'ala yaf'ulu atau amila ya'malu as-shalah. Kalau melaksanakan salat hanya melaksanakan beres salat selesai. Tapi bahasanya mendirikan salat. Arti mendirikan salat artinya nilai-nilai salat yang ditanamkan dalam salat sebisa mungkin harus dibawa nilai-nilainya di luar salat. Ketika salat khusyuk kepada Allah, yakin kepada Allah, maka selesai salat jangan lupa kepada Allah, harus ingat terus kepada Allah. Ketika sholat tidak pernah berbohong, korupsi, yang harusnya 4 rakaat jadi 3 rakaat, maka selesai sholat pun dibawa itu nilai-nilai sholat. Jangan berbohong, jangan korupsi. Yang ketiga, orang-orang yang tidak akan rugi adalah wa'anfaqu, orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Inilah kesempatannya. Akan datang nanti saat ketika zakat, infak, sedekah tidak bermanfaat lagi. Yauma la yanfa'u malu wa la banun, tidak akan bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim.
Inilah 3 golongan manusia yang insya Allah mereka perdagangannya tidak akan rugi karena dagang jual belinya dengan Allah. Ketika infak mereka mungkin berpikir secara matematis hartanya berkurang, tapi ingat itu matematika manusia. Matematika Allah Subhanahu wa taala, ketika diinfakkan hartanya maka Allah akan ganti dengan balasan yang lebih baik. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ayat selanjutnya, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Wa yazidahum min fadlihi. Yazid menambahkan hum pada mereka min fadlihi dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun, Syakur, Maha mensyukuri, Maha berterima kasih. Kalau kita bersyukur kepada Allah, yakinlah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah tidak akan zalim kepada hamba-Nya. Allah pasti akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Walaupun 15 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit ini ada dalam muqaddimah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Untuk jadwalnya insya Allah akan kita laksanakan kembali ta'lim online ini ya di kemudian hari. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi sharing bagi kita, ya, share ilmu, share pengalaman, berbagi. Dan ingat, apa yang saya jawab adalah sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan saya sebagai manusia. Insya Allah jika bisa dijawab saya jawab, kalau tidak bisa di PR-kan. Ya. Ada pertanyaan? Kita lihat di live FB, Instagram, juga di lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita. Pertanyaan pertama, apa hukum memegang Al-Quran menggunakan tangan kiri? Ikhwan alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amanah berupa anggota badan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri. Kemudian dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah memulai kebaikan pasti memulai semuanya dengan tangan kanan. Ya. Selama memiliki tangan kanan maka gunakan tangan kanan, itu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dengan tangan kanan. Makan saja, yang hanya makan disunahkan memakai tangan kanan. Ya, apalagi ini untuk memegang kalam Allah Subhanahu wa taala. Adapun memegangnya dengan tangan kiri, sebetulnya ini kembali kepada kondisinya. Kalau memang dia tidak punya tangan kanan, ya bolehlah ya pakai tangan kiri gitu. Atau tangan kanannya sakit, pegel, stroke setengah ya. Karena tangan kanannya banyak memegang HP misalkan, ya bolehlah pakai tangan kiri daripada nggak baca Quran sama sekali. Ya. Dan yang terpenting adalah niatnya harus memuliakan Al-Quran. Ini menjadi bagian dari syiar Allah.
wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar Allah, memuliakan syiar-syiar itu adalah simbol-simbol Islam. Adanya adzan itu syiar Islam, adanya orang baca Quran, masih ada Al-Quran, masih ada masjid, ini kan syiar-syiar Islam. Maka selama bisa dengan yang baik, yaitu dengan tangan yang kanan, maka gunakan dengan tangan yang kanan. Yang kedua, ketika sedang kunut apakah harus membaca bacaan i'tidal? Ya, kalau sedang kunut jangan baca i'tidal, sedang kunut baca doa kunut. Adapun setelah selesai kunut baru ya membaca i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah itu baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Untuk kunut sendiri, apalagi sekarang kita berada di satu keadaan yang luar biasa, kita memohon kepada Allah, maka banyak para ulama menghimbau untuk membaca kunut nazilah ya. Karena kita semua sedang diuji, umat Islam sedang diuji, seluruh manusia sedang diuji. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua umat Islam, melindungi kaum muslimin wal muslimat, melindungi seluruh manusia sehingga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan semoga saudara-saudara kita yang sudah wafat dengan adanya wabah ini, Masya Allah di Indonesia banyak, bahkan dokter-dokter sampai saat ini sudah lebih dari 20-an, 25 atau berapa ya. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh satu lagi, ada yang lewat WhatsApp boleh ya. Ada yang bertanya lewat komen di FB atau komen di mana? Ya, Instagram boleh ya. Santri-santri yang Miftaul Khair semoga bisa menyimak, insyaallah. Semoga keadaan cepat membaik sehingga kita bisa bersama-sama kembali menghafal Al-Quran di pesantren Tahfidz Miftaul Khair di Masjid Fatimah Az-Zahra di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Walaupun jarak harus memisahkan, tapi insya Allah jauh di mata dekat di hati. Bukan jauh di hati dekat di mata, kita kecil. Pertanyaan ketiga, apa hukum menghafal Al-Quran tetapi tahsinnya masih salah? Oh, ini perlu langkah dalam menghafal Al-Quran. Tidak langsung menghafal. Sebelum tahfidz ada tahsin. Tahsin itu memperbaiki bacaan. Tahsin, hassana yuhassinu tahsinan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, itu artinya memperbaiki. Kalau diperbaiki berarti bacaan-bacaan yang belum baik harus diperbaiki, terutama beberapa hal yang memang berkaitan dengan tajwid. Kenapa? Karena kalau ketika menghafal Al-Quran tahsinnya belum baik, maka nanti akan menghafal bacaan yang keliru bacaannya, yang panjang dipendekkan misalkan, atau yang pendek dipanjangkan, atau tertukar hurufnya misalkan, ya. Sa dibaca sa dibaca sya, ini fatal karena beda huruf dalam bahasa Arab, beda arti. Contoh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ya. Maka jawabnya harus alhamdulillah, hanya ha yang harus kita latih, ya. Di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Tapi kalau dibaca alhamdu dengan ha yang biasa, maka artinya bukan segala puji, tapi segala kehancuran. Fatal perbedaannya. Maka harus tahsin tuntas, ya. Biasanya yang masuk pesantren tahfidz di testing dulu.
Kalau bacanya sudah baik, bolehlah langsung menghafal. Tapi kalau belum, maka masuk karantina tahsin dulu. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan maksimal sudah selesai, bisa untuk menghafal Quran. Kecuali bisa sambil gitu ya, sambil tahsin juga sambil tahfidz. Tapi dengan syarat ketika tahfidz dia menghafal bacaan yang ditalaki oleh gurunya gitu. Gurunya baca sekali, kemudian muridnya baca sekali, maka dia akan menghafal bacaan yang dicontohkan oleh gurunya, bukan bacaan berdasarkan kemampuan tafsirnya yang belum baik ya. Insya Allah semangat terus, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah penghafal Al-Quran yang bisa memberikan mahkota kemuliaan terbaik untuk orang tuanya, insya Allah. Terakhir, insya Allah ini adalah pertanyaan dari mana? Dari tadi ya. Bagaimana sikap kita sebagai orang beriman dalam menghadapi epidemi corona COVID-19 lah ya. Tidak ada sikap yang terbaik bagi kita umat Islam kecuali tawakal kepada Allah. Tawakal 2 rukunnya, yang pertama ikhtiar, yang kedua doa. Ini nih yang kebanyakan dipahami, tawakal itu ya sudahlah, serahkan kepada Allah. Toh nyawa kita adalah milik Allah, sehat sakit dari Allah, betul ya udah enggak usah usaha. Nah ini keliru. Tawakal itu artinya usaha dan doa. Yang doa saja tidak usaha belum tawakal. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang yang mengikat untanya, ketika itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aku punya unta, apakah aku ikat dulu kemudian tawakal atau aku tidak ikat langsung tawakal kepada Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, i'qilha wa tawakal. Ikatlah kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita sekarang apa? Menjaga kesehatan, berada di rumah, tidak keluar kecuali mendesak, dan itu pun tentunya adalah tulang punggung keluarga saja yang keluar gitu ya. Kemudian memakai masker dan lain sebagainya. Ini adalah usaha-usaha. Usahanya harus maksimal, usaha secara individual, usaha secara keluarga, usaha secara satu RT, satu RW, semuanya kompak agar penularannya tidak meluas, tidak terus-menerus sehingga penularannya di-cut. Maka mudah-mudahan secepat mungkin wabah ini bisa selesai dan insya Allah kita bisa kembali melaksanakan aktivitas sesuai dengan sehari-hari kita. Yang kedua doa. Ini doa jangan sampai dilupakan, karena ikhtiar tanpa doa itu sombong, adapun doa tanpa ikhtiar itu bohong ya. Oleh karenanya ikhtiar ini perlu, ini harus. Dan doa ini pun adalah senjatanya orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, kata Allah tentang aku, maka katakanlah inni qarib, aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadaku ketika mereka berdoa. Apa syarat diijabah oleh Allah doanya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Pertama, mintalah hanya kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, doanya akan diijabah, yakin. Dan sekarang kita diuji keyakinan kita di tengah virus ini. Salah satu hikmahnya luar biasa, agar kita kaum muslimin secara individual betul-betul kuat. Kalau yang selama ini kuat, Masya Allah, istiqomah karena berjamaah bersama-sama orang lain, semangatnya termotivasi karena bersama-sama, salatnya terjaga karena memang bersama-sama, maka Allah latih sekarang agar kesolehan ini betul-betul datang secara individu dari dalam diri kita masing-masing, bahwa kita semuanya memerlukan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya makhluk yang lemah. Oleh karenanya tidak ada lagi tempat bergantung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya.
Insya Allah terus ikhtiar dan terus berdoa. Ikhtiarnya apa tadi ya? 3 hal tadi. Baca Quran sesuai dengan surat Fatir ayat 29 sampai 30. Baca Quran, mendirikan salat dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyah, dalam keadaan sendiri ataupun kelihatan oleh orang lain, ya. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam kali ini dan bisa saya jawab. Mudah-mudahan yang bertanya tidak puas dengan jawaban sehingga bisa mencari di sumber yang lain. Insya Allah selama itu baik, silahkan carilah di sumber yang lain. Insya Allah kita semua berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala selama niat kita baik dan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah perbaiki niat, sempurnakan ikhtiar, luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perbaikan individu ini kita semua bisa secepat mungkin Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari wabah penyakit yang tengah terjadi sekarang, khususnya di negara kita, umumnya di dunia. Usini wa iyyakum bitaqwallah wa nafu minkum. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga yang saat ini sakit Engkau sehatkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga orang-orang yang berbuat baik kepada kami Engkau berikan balasan sebaik mungkin dan lebih baik dari kebaikan mereka. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wa min sayyi'il asqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usinu iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.